Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ayu Landari dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 224. Saya dari PM 23G akan membahas materi mengenai hiperbola. Nah, yang pertama ada definisi hiperbola. Hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang mana perbandingan jarak terhadap suatu titik tertentu, yaitu titik fokus, dan suatu garis tertentu, yaitu garis direktris, itu akan tetap, yaitu sama dengan eksentrisitasnya, yang mana eksentrisitasnya ini lebih dari satu. Nah, untuk gambarannya itu seperti yang ada di gambar ini, yaitu PF per PD itu sama dengan E, yang mana E-nya ini lebih dari satu. Langsung melukis parabola ini kita skip ya, next pada ini, terangan yang ada di parabola, sifat-sifat dari parabolanya. F1 dan F2 disebut fokus. Nah, di hiperbola ini ada dua titik fokus, yaitu F1 dan F2. Lalu juga terdapat dua direktris, D1 dan D2. Nah, jika P ini pada hiperbola, maka PF1 berbanding per jarak yaitu P, D1 itu sama dengan PF2 per jarak P, D2. Itu sama dengan eksentrisitas, yang mana eksentrisitasnya ini lebih dari satu. Lalu di hiperbola ini ada puncak hiperbola, yaitu ada dua, yang mana yang di sini ini kita tandai dengan V1 sama V2. Lalu ada O. O itu adalah titik pusat hiperbola. Jadi dari hiperbola ini itu terdapat titik pusat hiperbola yaitu O, titik O. Lalu OF1 itu sama dengan UF2. Nah, itu sama dengan C. Lalu ada garis garis yang melalui fokus dan puncak bola disebut sumbu simetri. Jadi garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola itu merupakan sumbu simetri. Jadi ini yang ada di tengah-tengahnya itu. Lalu sumbu simetri ini, sumbu simetri yang memuat fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal. Jadi garis tadi itu yang memuat titik fokus dan titik puncaknya itu disebut sumbu simetri. Nah, sumbu simetri yang memuat titik fokus sama titik puncak itu disebut sumbu utama, sumbu nyata atau sumbu transversal. Lalu ada V1, V2. Nah, V1, V2 ini kan sama dengan 2A. Jadi, di tengah-tengah V1 dan V2 ini kan ada titik pusat hiperbola. Jadi, jarak titik pusat hiperbola ke V1 itu sama dengan A. OV1 sama dengan OV2 sama dengan A. Lalu, ada sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama disebut sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Dan jadi, maaf, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola. Nah, pusat hiperbolanya ini kan, oh ini tadi. Jadi, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus sumbu utama. Jadi, sumbu simetri yang tegak lurus sama sumbu utama. Jadi, yang sum, sumbu simetri yang sejajar dengan Y itu disebut dengan sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. Nah, itu ada O1 dan O2. Nah, jarak dari O1 ke O2 ini sama dengan 2B. Jadi, ketika jarak pusat hiperbola ke O1 maupun ke O2 itu sama dengan B. Nah, sumbu simetri itu disebut sumbu imajiner, sumbu pendek, atau sumbu minor. Nah, ketika sumbu utama tadi, sumbu simetri itu dapat juga disebut sebagai sumbu mayor, seperti yang ada di elips, yaitu sumbu panjang.
Lalu ada ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut latus rectum hiperbola. Ya, jadi ada yang ruas garis tersebut itu melalui titik fokus dan tegak lurus sama sumbu utama itu disebut dengan latus rectum hiperbola. Jadi di sini ada, maaf, kelihatan ya yang ini ada ini, maaf. Nah, ini tuh latus rectum. Oh, ini sebentar. Hmm, ini itu latus rectum. Maaf ini. Nah, ini kan memuat titik fokus dan tegak lurus sama sumbu utama. Jadi ini latus latus rectum hiperbola. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, next. Ada persamaan hiperbola dengan pusat M dengan koordinat yaitu alfa, koma, beta. Diketahui P aksen itu merupakan proyeksi dari P pada D1. Nah, P aksen ini merupakan proyeksi dari P, titik P ke D1 dengan koordinat yaitu alfa plus A per E, koma, YP. Hmm, lalu MF1. MF1, ini F2 berarti ini F1. MF1 itu sama dengan C. Dan MV1 itu sama dengan A. Jadi A ini kurang dari C ya. Lalu P1 pada hiperbola. P1 ini pada hiperbola. Ya, maka V1 F1 per V1 D V1 V1 D sama dengan eksentrisitas. Jadi eh, V1 F1 itu kan ini ya. Nah, mana sih ini? Nah, V1 F1 kan ini. Nah, kan yang diketahui tadi itu M ke F1 itu C. Iya, MF1 itu C. Lalu MV1 ini A. Jadi kan kalau mencari V1 F1 itu kan C dikurangi dengan A. Lanjut. Lalu C dikurangi dengan A, ada V1D. Nah, V1 ini kan V1D ini dari eh, A min MD. Itu sama dengan E. Sehingga C dikurangi A itu sama dengan AE dikurangi dengan EMD. Itu kan sama dengan E dikali dengan A min MD. Jadi AE dikali dengan EMD itu merupakan persamaan yang pertama, persamaan satu. Lalu di V2 pada hiperbola, maka tadi kan V1. Sekarang jika di V2 hiperbola, maka sama seperti sebelumnya, jadi V2F1 per V2D sama dengan eksentrisitas. Nah, tadi kan C min A. Nah, ketika di V2 ini, V2 V2F1 itu kan berarti kan tadi M.
ke F1 itu A, lalu M ke V1 itu C. Jadi kan M ke V2 itu juga C. Jadi A plus C, C atau C plus A. Nah, V2 F1 ini sama dengan A plus C per V2D. Sama seperti yang barusan saya katakan, eh, M ke M ke F1 kan tadi itu A, lalu M ke F1 itu sama dengan M ke oh, bukan, M ke V1, maaf. M ke V1 itu kan sama dengan M ke V2. Itu sama dengan A plus ketika V2D, jadi ketambahan plus MD. Oke. Lalu C plus A itu sama dengan E dikali dengan A plus MD. Jadi C plus A sama dengan AE plus EMD. Itu merupakan persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan satu dan persamaan dua, kita bisa saling mengeliminasi sehingga diperoleh C ini sama dengan AE. Nah, inilah kan kita kurangi ya. Kita tambah. Sama kita kurangi, kita mengeliminasi. Jadi min EMD plus EMD itu kan habis. Lalu tinggal AI saja. Jadi C ini sama dengan AI. Dan jarak MD itu menjadi A kuadrat per C sama dengan A, A per E. A per E. Lalu eh, F1 itu berada di koordinat alfa plus C. F1 alfa plus C, koma beta, dan F1 kan C tadi itu ini, C ini berarti C kan tadi ini, C C ini kan sama dengan AE, jadi F1 ini koordinatnya yaitu alfa plus AE, koma beta, dan direktis D1 memiliki persamaan X sama dengan alfa plus A per E. Nah, hubungan antara A, B, C, dan E ini dapat dijadi sebagai berikut. Yaitu ada delta M V1 T1 siku-siku di V1. Maka M V1 T1 M V1 sama T1 siku-siku di V1. Maka T1 V1 kuadrat itu sama dengan MT kuadrat dikurangi MP1 kuadrat. M1 kuadrat. Itu sama dengan, nah, T1 V1. T1 V1 ini kan tadi D. Sehingga B kuadrat itu sama dengan M ke M ke T1 ini yaitu sama dengan C. Dan M V1 tadi itu sama dengan A. Sehingga B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. A sama dengan A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Sama dengan A kuadrat dikalikan dengan E kuadrat min 1. Lalu akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti di atas. Misal titik P dengan koordinat XP, YP pada hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta, dan PP aksen adalah jarak P ke direktris D1. Dengan P aksen itu merupakan proyeksi P pada D1, maka tentu P aksen dengan koordinat alfa plus A per E, YP, sehingga PF1
per PP aksen sama dengan E, itu menjadi PF1 sama dengan E dikalikan PP aksen. Eh, ini kita sama-sama kuadratkan sehingga menjadi PF1 kuadrat sama dengan E kuadrat dikalikan dengan PP aksen kuadrat. Nah, PF1 tadi ini kan PF1 jarak dari P ke F1 ini dapat kita cari menggunakan rumus jarak dua titik, yaitu dengan koordinat titik P, X, P-nya itu koordinatnya X, Y, Y, dan F1 yaitu alfa plus C, beta. Sehingga jarak dua titik kan akar X min XP kuadrat plus Y min YP kuadrat. Nah, kan kita buat yang jelas. Kan dari PF1 kuadrat ini kita cari menggunakan rumus jarak dua titik, yaitu menghasilkan eh, X yang pertama yaitu kan A plus C, yaitu A, alfa plus C, yaitu koordinat yang di F1, X dari F1, yaitu alfa plus C. Min XP ini merupakan X yang ada di koordinat X yang punyanya titik P. Sehingga alfa plus C min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat. Lalu PP aksen ini juga dapat kita cari melalui rumus yaitu jarak dua titik juga. Nah, eh, PP aksen ini kan P ini koordinatnya yaitu XP, YP. Lalu yang P aksen ini yaitu eh, alfa plus A per E. Kan yang M ini tadi itu alfa yang di sumber X-nya itu. Lalu eh, yang di P aksen ini kan tadi yaitu MD, yaitu A per E, sehingga eh, titik koordinat P aksennya itu X-nya alfa plus A per E, koma YP. Nah, koma, ya YP. Lalu, apa ini? Kan X min XP kuadrat plus Y min YP kuadrat. Nah, X-nya ini sudah dimasukkan, yaitu alfa plus A per E min XP. Nah, YP-nya ini kan sama-sama YP, jadi titik P ini koordinat Y-nya yaitu YP, dan titik P aksen ini koordinatnya Y-nya itu sama yaitu YP. Jadi YP min YP itu sama dengan nol. Jadi kita hanya menulis yang ini saja. Jadi alfa plus A per E min XP kuadrat. Nah, karena tadi itu kan sama-sama akar, yang ruas sebelah kiri ini ada akarnya dan ruas sebelah kanan ini ada akarnya juga. Jadi kita dapat kita hilangkan sama-sama kuadratkan, jadi hilang akarnya dengan mengkuadratkan kedua ruas persamaan. Jadi eh, kita sama-sama kuadratkan kedua ruas tersebut sehingga mendapatkan hasil yaitu alfa kuadrat. Ini kita jabarkan dari alfa plus C min XP kuadrat ini kita jabarkan sehingga menghasilkan alfa kuadrat plus 2AC min 2 alfa XP min 2C XP plus XP kuadrat plus C kuadrat. Lalu yang B min B min YB kuadrat ini kita juga jabarkan menjadi beta min YB kuadrat. Kita jabarkan menjadi beta kuadrat min 2 beta YB plus YB kuadrat sama dengan E kuadrat dalam kurung alfa kuadrat plus 2 alfa A per E plus A kuadrat per E kuadrat min 2 alfa XP min 2 AE XP plus XP kuadrat.
Lalu kita operasikan atau kita sederhanakan sehingga menjadi yaitu ini alfa kuadrat plus 2AC min 2AXP ini sehingga menjadi ini. Lalu dari itu kita eh, sederhanakan, kita operasikan kembali sehingga menjadi ini B kuadrat SB kuadrat min XB kuadrat min 2 alfa E kuadrat XB. Setelah itu, setelah itu kita substitusi C sama dengan AE. Maka diperoleh E kuadrat min satu. Ini kita dari, ah, ya Allah, dari ini, dari hasil ini tadi itu kita kelompokkan menjadi ini yang E kuadrat min satu ini kita keluarkan. Nah, ini sama ini menghasilkan ini. Lalu untuk C-nya ini kita ubah menjadi AE. Sehingga ini juga yang ini 2C XP menjadi 2AEXP plus 2 alfa AE plus C kuadrat min A kuadrat. Nah, harus. Nah, dari itu kita operasikan. Nah, yang ini yang ada kurung kurawal ini, yang ada kurung kurawal ini itu kita substitusikan dari E sama dengan C per A. Nah, benar. C tadi itu kan sama dengan A per E. Kok jelek ya? Nah, C ini kan tadi A per E. Nah, ketika kita mencari E, maka A C per A. Sehingga ketika E kuadrat, maka C kuadrat per A kuadrat min C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Kan ini satu. Nah, ketika A kuadrat per dibagi dengan A kuadrat itu kan sama dengan satu. Jadi, eh, ini dari E kuadrat min satu ini, itu menghasilkan C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat. Lalu lanjut, kita operasikan. Setelah kita mengubah E kuadrat min satu ini ke bentuk ini yang ada di kurung kurawal ini, lalu kita kalikan dengan SP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Lalu setelah itu kita sama-sama, hmm, nah, C C C kuadrat min A kuadrat ini kan sama sama dengan B. B ini tadi
Yang mana ya? Nah, mana? Nah, B kuadrat ini kan sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sehingga dari C kuadrat min A kuadrat ini kita ubah jadi ke B. Jadi B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan XB min alpha kuadrat min YB min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, diketahui, nah ini tadi diketahui B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Jika koordinat titik P dijalankan dan kedua ruas persamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh X min alpha kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kan ketika B kuadrat per A kuadrat dikalikan dengan X min alpha kuadrat dibagi dengan B kuadrat itu kan tinggal X min alpha kuadrat per A kuadrat. Lalu YB min beta kuadrat ini dibagi dengan B kuadrat. Lalu B kuadrat dibagi dengan B kuadrat itu sama dengan 1. Yaitu persamaan hiperbola dengan M, koordinat alfa, beta, dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu X, dan mempunyai sifat-sifat hiperbola ini adalah panjang sumbu mayor 2A dan panjang sumbu minor itu 2B. Kan A tadi itu yang di sumbu X dan yang B-nya tadi itu sejajar dengan sumbu Y. Yang A tadi sejajar dengan sumbu X. Lalu yang ke B, persamaan sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta. Dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alpha. Nah, persamaan sumbu nyata, sumbu utama tadi kan yang sejajar dengan sumbu X. Maka persamaannya yaitu Y sama dengan beta. Nah, kebalikannya yang sumbu sekawan ini kan tadi sejajar dengan sumbu Y. Maka persamaannya yaitu X sama dengan alpha. Lalu lanjut yang C. Koordinat titik-titik puncak V2 yaitu koordinatnya alfa min A, beta, dan B1 yaitu alfa plus A, beta. Koordinat titik ujung sumbu minor yaitu B1 itu alfa, beta min B dan B2-nya yaitu alfa, beta plus B. Ini pada koordinat titik-titik fokus. F2-nya itu koordinatnya yaitu alfa min C, beta plus kan yang bergerak itu yang ada di sumbu X ya. Jadi ketika di F2 ada di F2 maka F2-nya kan tadi sebelah kiri jadi alfa min C karena M ke F2 itu sama dengan C sehingga alfa min C, beta dan F1-nya kebalikannya yaitu alfa plus C, beta. Dan nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Adapun persamaan direktrisnya yaitu D1 itu sama dengan X sama dengan alfa plus A per E dan D2-nya yaitu X sama dengan alfa min A per E. Nah, terus A per E, alfa min A per E. Lalu ada persamaan asimtot yaitu kita namanya dengan L1 samaannya yaitu Y min beta sama dengan B per A dikalikan dengan X min A dan L2 eh, yaitu samanya Y min beta sama dengan min B per A dikalikan dengan X min A X min alpha. Lalu ada latus rectum. Latus rectum tadi itu yang memuat titik fokus dan tegak lurus dengan sumbu utama, yaitu X sama dengan
alfa min C dan X sama dengan alfa plus C. Ya, karena yang bergerak tadi itu di sumbu X-nya dan eh, titik pusat hiperbola ke titik fokusnya itu tadi kan sama dengan C, sehingga latus rektumnya yaitu samaannya yaitu X sama dengan alfa min C. Untuk yang latus rektum yang di sebelah kiri yaitu yang memuat titik fokus F2. Nah, sedangkan di latus rektum yang memuat di F1 itu alfa plus C, alfa plus C. Lalu panjang latus rektum itu sama dengan 2B kuadrat per. Oke, lanjut. Analog dengan cara yang sama seperti di atas, untuk direktris D1 dan fokus F1 akan diperoleh persamaan yaitu X min alpha kuadrat per A, X min alpha kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan satu. Persamaan ini disebut persamaan umum sebuah hiperbola yang berpusat di M dengan titik koordinat yaitu alfa, beta dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu X yaitu panjang sumbu mayor. Untuk hiperbola yang berpusat di O dengan titik koordinat 0,0, sumbu utamanya ini berhimpit dengan sumbu Y. Jadi, eh, hiperbola ini menghadap ke atas dan ke bawah. Tadi kan yang berpusat di M ini kan sejajar sumbu X, sumbu utamanya. Jadi, hiperbolanya ini kayak menghadap ke kanan sama ke kiri. Lalu yang di U ini di titik 0,0 ini karena sumbu utamanya ini sejajar dengan sumbu Y, maka hiperbolanya ini kayak menghadap ke atas sama yang menghadap ke bawah. Dan titik fokusnya yaitu di F2-nya itu dengan koordinat 0, min C. Karena yang bergerak ini yang bergerak ini si Y-nya yaitu yang C-nya tadi itu. C itu tadi itu kan jarak M ke M ke F1 besar ya. C tadi itu jarak M ke V1. Lanjut. Nah, ketika titik fokusnya di F2 yaitu 0, min C, maka di F1 titik koordinatnya yaitu 0, C serta puncak di titik-titik V1 itu sama dengan eh, titik-titik yang ada di F1 koordinatnya yaitu 0, min A dan V2 yaitu 0, A mempunyai persamaan berikut yaitu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan satu atau B kuadrat ini dikalikan silang yaitu B kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat lalu A kuadrat dikalikan dengan X kuadrat lalu A kuadrat dikalikan B kuadrat ini pindah ke sebelah kanan itu ke atas sehingga menghasilkan B kuadrat Y kuadrat B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan satu, dengan B kuadratnya ini sama dengan C kuadrat min A kuadrat, dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu hiperbola ini tidak memotong sumbu X karena seperti yang saya katakan tadi itu perbolanya ini seperti menghadap ke atas dan ke bawah jadi tidak akan memotong sumbu sumbu X. Lalu nilai eksentrisitasnya yaitu C per A. Lalu persamaan direktrisnya yaitu Y sama dengan min A per E dan lalu persamaan direktrisnya yaitu G2 Y sama dengan min A per E dan G1
sama analitisnya yaitu sama dengan Y sama dengan A per E. Lalu ada persamaan asimptotnya yaitu Y sama dengan plus minus A per B. A, A per BX. Nah, apabila asimtot-asimtotnya ini saling tegak lurus, maka disebut hiperbola ortogonal. Berdasarkan uraian di atas tadi ini, diperoleh dua macam bentuk persamaan hiperbola yang berpusat di O, yaitu dengan koordinat 0,0, yaitu ada hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Yang mana ketika hiperbola horizontal ini persamaannya yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Nah, ketika bolanya ini vertikal, persamaannya yaitu Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, hiperbola-hiperbola ini disebut hiperbola sekawan. Lalu pada contoh soalnya, soalnya carilah persamaan hiperbola dengan titik puncak plus minus 6,0 dan persamaan asimptotnya ini Y sama dengan plus minus 7 per 6X. Karena penyelesaiannya. Nah, karena persamaan hiperbola dengan titik puncak plus minus 6,0 maka merupakan hiperbola horizontal karena titik puncaknya itu kan ada dua. Nah, ketika plus minus, jadi kan titik puncaknya ada yang plus minus ini kan X-nya. Jadi, yang bergerak nantinya itu X-nya. Jadi, hiperbola tersebut merupakan hiperbola horizontal dengan A sama dengan 6 dan persamaan asimptotnya Y sama dengan plus minus 7 per 6X. Berarti B per A ini sama dengan 7 per 6. Sehingga B per 6 sama dengan 7 per 6. B sama dengan 7. Ketika kita kan silang gitu ya. 6B sama dengan 7 kali 6, 42. Nah, B jadi 42 per 6 sama dengan 7. Jadi, persamaan hiperbola yang dimaksud berbentuk X kuadrat per 6 kuadrat, yaitu A kuadrat, min Y kuadrat per 7 kuadrat, yaitu B kuadrat, sama dengan 1. Yaitu X kuadrat per 6 kuadrat kan 36, dan 7 kuadrat itu kan sama dengan 49, sama dengan 1. Sehingga ketika kita kalikan silang menghasilkan yaitu 49X kuadrat min 36Y kuadrat sama dengan 1764. Lanjut, untuk hiperbola yang berpusat di M dengan titik koordinat yaitu alfa, beta dengan sumbu utama ini sejajar dengan sumbu Y. Maka ketika sumbu utama ini sejajar dengan sumbu Y, hiperbola tersebut merupakan hiperbola vertikal. Panjang sumbu mayor, panjang sumbu mayornya yaitu sumbu utamanya itu 2A, benar. Dan panjang sumbu minornya yaitu 2B. Dengan menggunakan definisi hiperbola yang serupa di atas, dapat diperoleh persamaan hiperbola yaitu Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa per B kuadrat X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan B kuadrat tadi itu kan C kuadrat min A kuadrat. Tetap berlaku pada hiperbola di atas. Sehingga dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Persamaan sumbu utama atau sumbu nyatanya itu sama dengan adalah X sama dengan alfa. Seperti yang ada di atas tadi, yaitu ketika sumbu utamanya ini sejajar dengan sumbu Y, maka persamaannya yaitu X sama dengan A. Dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah Y sama dengan beta. Ini untuk yang sumbu utamanya yaitu sejajar dengan sumbu X. Lalu koordinat titik-titik puncak V1 dengan koordinat alfa, beta min A, dan ini V2-nya ya. V2 sama V2 koordinatnya yaitu alfa, beta plus A. Karena yang bergerak nantinya yaitu yang Y-nya karena
Karena hiperbola ini sumbu utamanya itu sejajar dengan sumbu Y, maka yang bergerak ini nanti yang koordinat Y-nya. Lalu ada koordinat titik ujung sumbu minor, yaitu B2. Koordinatnya yaitu alfa min B, beta, dan B1-nya yaitu alfa plus B, beta. Lalu koordinat titik fokusnya F2-nya yaitu alfa, beta min C, dan F2-nya yaitu alfa, beta plus C. Nah, untuk nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A. Pada persamaan direktisnya yaitu G2 dalam persamaan Y sama dengan beta plus A per E, dan G1-nya yaitu persamaan garis direktis satunya yaitu Y sama dengan beta min A per E. Lalu ada persamaan asimtot. Persamaan asimtot yang pertama yaitu Y min beta sama dengan min A per B dikalikan dengan X min A, dan persamaan asimtot yang kedua yaitu Y min beta sama dengan A per B X min A. Lalu ada panjang latus rektum. Panjang latus rektumnya itu sama seperti yang tadi, hiperbola horizontal, yaitu 2B kuadrat per A. Lalu lanjut pada contoh yang kedua. Tentukan persamaan hiperbola dengan ketentuan titik pusat di 2,-1, sebuah puncak di 4,-1, dan sebuah fokus di 5,-1. Jadi titik puncaknya ini dengan koordinat 2,-1, lalu eh, titik puncak salah satu titik puncaknya yaitu 4, dengan koordinat 4,-1, dan salah satu titik fokusnya yaitu di koordinat 5,-1. Lalu kita selesaikan. Kita misalkan pusat hiperbola ini berada di titik M dengan koordinat alfa, beta yaitu 2,1. Maka berdasarkan sifat hiperbola, persamaan sumbu utama, sumbu nyata adalah Y sama dengan beta atau Y sama dengan min 1. Lalu persamaan sumbu sekawan imajiner adalah X. X, X sama dengan alfa. Dengan alfanya itu sama dengan 2. Sehingga X sama dengan 2. Ini mungkin ada kesalahan penulisan ya. Yang Y sama dengan beta, kan betanya di sini positif. Sehingga Y-nya ini sama dengan 1. Lalu koordinat puncak. Koordinat puncaknya yaitu koordinatnya alfa plus A, beta, sehingga sama dengan 2 plus alfanya kan 2 tadi, sehingga 2 plus A, eh, min 1 sama dengan 4, min 1, sehingga A-nya ini 2. Lalu fokus koordinat fokusnya nih di koordinat alfa plus C, beta yaitu 2 plus C, min 1 sama dengan 5, min 1, sehingga C sama dengan 3. Maka B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat sama dengan 9 min 4 sama dengan 5. Jadi persamaan hiperbola yang dimaksud berbentuk X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, yaitu X min alfanya tadi kan 2, dan betanya yaitu tadi min 1, ketika min sama min jadi plus, jadi Y plus 1 kuadrat. Jadi X min 2 kuadrat per 4 min Y plus 1 kuadrat per 5 sama dengan 1. Lalu pada persamaan garis singgung pada hiperbola dengan gradien tertentu. Untuk hiperbola yang berpusat di O dengan koordinat 0,0. Nah, misalkan persamaan garis yang gradiennya M adalah Y, persamaannya yaitu Y sama dengan MX plus P, dan persamaan
hiperbolanya, yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Absis titik potong garis dan hiperbola diperoleh dari kita substitusikan nilai Y-nya, Y kan tadi kan MX plus B. Nah, kita substitusikan menjadi X kuadrat per A kuadrat min MX plus B kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Atau dari bentuk persamaan ini dapat kita ubah menjadi persamaan ini, yaitu B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat itu diperoleh dari kita kalikan silang. Jadi menghasilkan yaitu setelah kita ubah dari bentuk pecahan ini menjadi B kuadrat X kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat MPX min A kuadrat B kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, itu kita sederhanakan atau kita kelompokkan dengan mengeluarkan B kuadrat min A kuadrat M kuadratnya. Sehingga diperoleh yaitu B kuadrat min A kuadrat M kuadrat dikalikan dengan X kuadrat min ini kita bisa mengeluarkan yang X kuadratnya. Mohon maaf, kita keluarkan yang X kuadratnya. Lalu min 2A kuadrat MBX min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan nol. Yang awalnya sama dengan A kuadrat B kuadrat, yang kedua ini kita sama dengan nol sehingga menjadi min A kuadrat B kuadrat. Dengan diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan untuk B dan C-nya, sehingga ini yang B kuadrat ini langsung kita selesaikan, yaitu yang B-nya kan 2A kuadrat MPX lah. Itu kita kuadratkan menjadi 4A pangkat 4 M kuadrat P kuadrat min 4 kali A-nya, yaitu eh, B kuadrat min A kuadrat M kuadrat itu seharusnya tidak usah ada kesalahan penulisan, yaitu yang di yang ada di ini harusnya tidak ada ya teman-teman, karena A-nya ini hanya ini saja. Lalu C-nya ini A kuadrat min A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat. Lalu kita operasikan sehingga kita akan menghasilkan hasil diskriminannya, yaitu nih 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 M kuadrat B kuadrat min 4A pangkat 4 B kuadrat M kuadrat plus 4A kuadrat B kuadrat B kuadrat plus 4A kuadrat B pangkat 4. Eh, dari persamaan diskriminan ini, hasil diskriminan ini, kita itu dapat menyederhanakan dengan mengelompokkan dan kita keluarkan 4A kuadrat B kuadratnya. Sehingga ketika 4A kuadrat B kuadrat ini kita kalikan yang ada di dalam kurung ini, kita itu akan menghasilkan persamaan yang sebelumnya. Nah, agar menyinggung hiperbola, kan syaratnya yaitu diskriminannya itu harus nol. Jadi, hasil dari diskriminannya ini tadi yang setelah apa disederhanakan, sehingga kan menghasilkan min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat itu kita samakan dengan kita sama dengankan dengan nol. Sehingga B kuadrat sama dengan yang A kuadrat ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan sehingga tidak menjadi negatif, yaitu B kuadrat sama dengan A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Sehingga B itu sama dengan plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Jadi persamaan garis singgung pada hiperbola dengan dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan satu adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Dengan analisis yang sama pada persamaan garis singgung pada hiperbola, Y kuadrat
kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan satu dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Lanjut pada contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola dengan persamaan S kuadrat per 64 min Y kuadrat per 36 sama dengan satu yang sejajar dengan garis 3X plus Y plus 10 sama dengan nol. Gradien garis dari 3 dengan persamaan 3X plus Y plus 10 sama dengan nol adalah M, yaitu sama dengan min 3. Berarti gradien garis singgungnya adalah min 3. Jadi persamaan garis singgung pada hiperbola tersebut berbentuk Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Sehingga Y sama dengan M-nya kita substitusikan, kita masukkan, yaitu min 3X plus minus akar eh, A 64 ini kan A kuadratnya, sehingga 64 kuadrat, M-nya ini tadi min 3, 3 kuadrat, lalu B-nya ini yang 36 ini yaitu min 6 kuadrat, sehingga ini kan tadi A kuadratnya ini sudah 64 ya. Jadi, tidak. Jadi, Y sama dengan min 3X plus minus akar 540. Y sama dengan min 3X plus minus 6 akar 15. Oke, lanjut pada nomor 2, yaitu untuk hiperbola yang berpusat di M dengan koordinatnya yaitu alfa, beta. Rumus persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa, beta dengan gradien M itu ditentukan dengan menggunakan analisis yang sama seperti mencari persamaan garis singgung hiperbola yang berpusat di O, yaitu dengan koordinat 0,0 dengan gradien M. Dan rumus-rumus yang dimaksudkan yaitu yang pertama, persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaan X min alfa kuadrat A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan satu dengan gradien M adalah Y min beta sama dengan M dikalikan dengan X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, sedangkan persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaan Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan satu dengan gradien M, maka persamaan garis singgungnya yaitu Y min beta sama dengan M dikalikan dengan X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Lalu kita lanjut pada pembahasan contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola dengan persamaan garis singgungnya yaitu X min 1 kuadrat per 100 min Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Yang sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, eh, dari persamaan garis singgung hiperbola X min 1 kuadrat per 100 min Y plus 2 kuadrat plus 9 sama dengan satu ini, hiperbolanya ini berbentuk hiperbola horizontal dengan A kuadrat ini kan sama dengan 100 dan B kuadrat ini sama dengan 9. Maka garis singgung tersebut sejajar dengan garis X min 2Y plus 8 sama dengan 0 atau Y sama dengan setengah X plus 4. Berarti gradien garis singgungnya M yaitu 1/2.
persamaan garis singgungnya, maka menggunakan persamaan yang Y min beta dikalikan sama dengan M dikalikan dengan X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Lalu kita substitusikan dari nilai beta, M, dan alfanya. Hmm, ini Y min beta sama dengan ini kan menggunakan persamaan yang ini. Lalu ini seharusnya itu Y plus 2. Ini seharusnya Y plus 2 karena kan eh, persamaan ini kan harusnya Y min beta kuadrat. Nah, ketika min beta kan ketika persamaan min beta dan hasilnya di sini ini plus 2 maka kan eh, betanya ini 2 itu ketika betanya ini positif. Betanya ini betanya ini maksudnya apa nih? Y min beta. Nah, ini Y plus 2. Nah, ketika min beta, min ketemu dengan min kan jadinya plus. Sehingga Y plus 2. Lalu Y plus 2 dengan setengah. M-nya kan tadi setengah 1/2. Kalikan dengan X. Min alfanya yaitu 1. Plus minus akar. A kuadratnya yaitu kan A kuadratnya ini kan 100. Jadi A-nya ini kan 10. Sehingga 10 kuadrat dikalikan dengan setengah kuadrat min 3 kuadrat. Lalu ini kita operasikan menjadi Y plus 2 setengah X min 1. Ini hasil dari akar ini yaitu kan 10 kuadrat itu 100. 100 dikalikan dengan seperempat yaitu 25. 25 dikurangi dengan 9 yaitu 16. Akar 16 itu kan 4 sehingga plus minus 4. Lalu kita sama-sama kalikan dengan 2 untuk mempermudah untuk menghilangkan pecahan ini setengah ini sehingga 2Y plus 4 sama dengan X min 1 plus minus 8. X X-nya kita pindah ke X-nya ini tetap kita pindah ruas yang Y-nya agar X yang di depan ini X yang di depan ini tidak negatif sehingga X min 2Y min 5 plus minus 8 sama dengan 0 sehingga X min 2Y min 13 sama dengan 0 ini ketika min atau X min 2Y plus 3 sama dengan 0 ini ketika akarnya itu plus. Lalu lanjut pada persamaan garis singgung melalui suatu titik pada hiperbola. Untuk hiperbola-hiperbola yang berpusat di O dengan koordinat 0,0 diberikan persamaan hiperbola yaitu X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dan B dengan koordinat X 2, Y2 pada hiperbola maka berlaku nah titik koordinat B-nya ini kan X2, Y2 maka kita ganti kita ubah X-nya ini menggunakan X X dan Y-nya ini menggunakan X dan Y yang ada di titik P. Sehingga berlaku X2 kuadrat per A kuadrat min Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau dari persamaan ini kita ubah
dengan mengalihkan silang sehingga menjadi X2 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Ini merupakan persamaan yang pertama. Ya, lalu ada titik T dengan koordinat X1, Y1 pada hiperbola, maka berlaku seperti yang ada di atas sama, yaitu mengganti X dan Y-nya menjadi X1, Y1. Sehingga didapatkan persamaan yang kedua, yaitu X1 kuadrat B kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan satu dan 2 ini diperoleh eh, B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Atau ini dari persamaan satu dan persamaan dua ini kita sama dengan kan. Atau B2 X1 kuadrat min B2 X2 kuadrat. Kita sama dengan kan X dengan X dan Y dengan Y. Lalu setelah itu kita kelompokkan, kita sederhanakan dengan mengeluarkan B kuadratnya dan A kuadratnya. Sehingga menjadi B kuadrat dikalikan dengan X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, X1 kuadrat min X2 kuadrat ini itu kan dari X1 min X2 dikalikan dengan X1 plus X2. Lalu sama juga yang ada di luar sebelah kanan, yaitu pada A kuadrat dengan Y1 kuadrat min Y2 kuadrat. Maka gradiennya yaitu Y1 min Y2 per X1 min X2. Maka persamaan garis PT adalah Y min Y1 sama dengan Y1 min Y2 per X1 min X2 dikalikan dengan X min X1 atau Y1 min Y2 sama dengan eh, ini tadi Y1 min Y2 per X1 min X2 ini kan sama dengan B kuadrat dikalikan dengan X1 plus X2 per A kuadrat dikalikan dengan Y1 plus Y2 ini. Jadi kita ubah itu, lalu kita kalikan dengan X min X1. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P ini berhimpit dengan T, sehingga X2 ini sama dengan X1, dan Y2 ini sama dengan Y1. Akibatnya, eh, garis PT ini menjadi garis singgung di titik P dengan persamaan Y min Y1 sama dengan B kuadrat per A kuadrat kalikan dengan 2x1 per 2y1 kalikan dengan x min x1. Kalau ini sama kita operasikan, kita kalikan yang A, yang pecahannya yaitu pembilang ini kita pindah ke ruas kanan, yaitu sehingga menjadi kalian yaitu A kuadrat Y1 ini dikalikan dengan Y min Y1 sama dengan B kuadrat X1 dikalikan dengan X min X1. Lalu setelah kita operasikan dengan mengalihkan pelangi, kita dapat membagi kedua persamaan ini dengan A kuadrat dengan B kuadrat. A kuadrat B kuadrat. Sehingga X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat per B kuadrat atau X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat min Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat X1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola di titik T dengan koordinat 1, Y1 adalah X1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita lanjut pada contoh soalnya. Tentukan persamaan garis singgung pada hiperbola dengan persamaan X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik
koordinat 3,1/2 setengah. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu persamaan garis singgungnya tadi kan B1X per A kuadrat min Y1Y per B kuadrat. Sehingga A kuadratnya ini kan 8 sama B kuadrat ini kan 2. Sehingga X1X per 8 min Y1Y per 2 sama dengan 1. X1, nah ini kita masukkan X dan Y-nya dari titik ini yang koordinat 3, setengah. Sehingga 3X per 8 min setengah Y 1/2 Y per 2 sama dengan 1. Lalu 3X min 2Y sama dengan 8. Dan 3X min 2Y min 8 sama dengan 0. Lalu untuk hiperbola yang berpusat di M dengan koordinat alfa koma beta dengan analisis yang sama pada persamaan garis hiperbola yang berpusat di ini harusnya M ya, berpusat di M dengan koordinat alfa koma beta, maka persamaan garis hiperbola yaitu X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T dengan koordinat X1, Y1 adalah ini kita masukkan yaitu di koordinat titik T-nya ini sehingga menjadi X min alfa. Oh, X min alfa kuadrat ini kan jadi X min alfa lalu X1 min alfa per A kuadrat kan X1X gitu kan ya. Lalu yang Y juga Y1Y yaitu Y min beta kalikan dengan Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk persamaan garis hiperbola dengan Y min B kuadrat Y min beta kuadrat per A kuadrat min X min alfa kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 di titik T ini sama. Kita substitusikan dari di X1, Y1-nya ini sehingga Y min Y1 min X min Y1-nya yaitu Y min beta dikalikan dengan Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa dikalikan dengan X1 min alfa per B kuadrat sama dengan 1. Lalu pada contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung hiperbola dengan persamaannya yaitu X min 1 kuadrat per 12 min Y plus 2 kuadrat per 48 sama dengan 1 di titik yaitu min 3,2. Nah, kita eh, substitusikan saja, tinggal kita masukkan saja titik dari min 3 ini dan 2 sehingga X min alfa dikalikan dengan X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta kali dengan Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Lalu alfa titik alfanya ini kan sama dengan 1. Ini kan harusnya persamaan garis singgungnya ini kan X min alfa min Y min beta. X min alfanya yaitu X min 1 dengan X1 min 1 per A kuadratnya ini kan 12. Lalu Y min betanya ini kan yaitu di sini Y plus 2. Sehingga Y plus 2 kan dengan Y1-nya yaitu Y1 plus 2 juga per 48 B kuadratnya sama dengan 1. Lalu kita pastikan dengan menjadi kita kalikan yaitu min 4X kita aplikasikan dulu ini secara pelangi yaitu X min 1 dikalikan dengan min 3 min 1 ini menjadi min 4X plus 4 per 12 min 4Y plus 8 per 48 sama dengan 1. Lalu kita kalikan silang yaitu dengan min 4X plus 4 ini dikalikan dengan 48 dan 4Y plus 8 ini dikalikan 12 lalu disama dengankan 12 dikalikan 8. Lalu kita pindah ruas ke sebelah kiri sehingga eh, untuk kita sama dengankan dengan 0 sehingga min 16x plus 16 min 4y min 8 min 48 sama dengan 0 dan 4x plus y plus 10 sama dengan 0. Mungkin itu saja pembahasan hiperbola
yang telah saya pelajari. Mohon maaf jika ada salah pengucapan ataupun pemahamannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.